Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Ya, kita mulai dari awal yaitu tentang muqaddimah. Muqaddimatun Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendahuluan atau muqaddimah, penulis memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Jadi paper atau makalah tipis ini ya berisi tentang beberapa pasal pembahasan dalam bidang ilmu usulul fikih yang dapat diambil manfaatnya, ya yantafi'u bihal mubtadi'u wa ghairuh, dan juga diambil manfaatnya oleh pelajar pemula dan yang lainnya. Maknanya bahwa sebenarnya kitab ini adalah sebuah waraqah, ya sebuah paper, ya sebuah makalah yang tipis sebenarnya, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana ilmu usul fikih, yang penyusunannya diharapkan ya paper ini menjadi bermanfaat bagi mereka yang pemula dalam pembelajaran atau dalam mempelajari ilmu usul fikih. 6. Kita mulai dari yang pertama, yaitu makna usulil fiqhi al-idhafi, yaitu makna usul fikih secara bahasa atau etimologi. Ya, dikatakan wadzalika, ya ai lafdun usulul fiqh, ya jadi lafadz dari usul fikih atau istilah usul fikih muallafun min juz'aini, ya terdiri dari dua kata, ya yaitu usulun wal akharu al fiqhu mufradain. Ya, jadi usul fikih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata-kata usulun, yang kedua adalah al-fiqhu, ya atau fikih atau fiqhun. Minal ifradi al-muqabili litarkibi la tasniyati wal jama', ya. Yang keduanya usul dan fikih itu adalah dua kata mufrad, ya. Mufrad di sini bukan menunjukkan pada lawan dari jama', tetapi maknanya adalah tunggal, yaitu usul dan fikih, ya. Kemudian ya maksud tunggal di sini adalah lawan dari kalimat atau tarkib, ya atau sentence, ya bukan lawan dari plural atau tasniyah atau lebih dari jamak. Jadi maknanya lebih kepada lawan dari tarkib, ya jadi kalimat gitu, ya jadi usul fikih, ya. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ulifa min, ya jadi sesuatu yang tersusun, yaitu usul dan fikih yang dapat dipahami dengan mengetahui ma'ulifa minhu, ya dengan makna dari bagian-bagian yang menyusunnya. Berarti ketika kita ingin memahami tentang makna usul fikih, ya maka kita pahami masing-masing dari kata yang menyusunnya, yaitu kata usul dan fikih. Fal aslu, ya adapun asal, ya atau usul, alladzi huwa mufradul juz'il awal. Jadi usul itu adalah menurut bahasa itu adalah jama' atau plural gitu, ya. Kata dasarnya atau mufradnya, ya singularnya adalah aslun atau al aslu. Apa itu aslu? Maknanya adalah mayubna alaihi ghairuh. Jadi sesuatu yang menjadi dasar bagi sesuatu yang lainnya, yang menjadi dasar atau mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Ya kal aslil jidar, ya sebagai contoh adalah pondasi, ya ataupun asas pokok dasar dari sebuah tembok, artinya adalah berarti pondasi, ya jadi dasar dari tembok, ya bagian bawah dari tembok. Kemudian juga dikatakan asasihi wa aslil sajarah. Jadi asasnya, dasarnya dari jidar itu. Wal asli sajarah ay tarfiha sabiti fil ard, atau bisa dikatakan juga aslus syajarah. Jadi
pangkal pokok dari pohon. Ya, maksudnya adalah bagian torfiha sabiti fil ard, bagian dari pokok pohon yang menancap di dalam tanah. Dalam hal ini berarti adalah akar gitu ya. Jadi aslun itu adalah pondasi ataupun akar, dasar dan juga asas dari sesuatu yang dibangun di atasnya. Itu adalah aslun. Nah, cabangnya berikutnya adalah al-far'u atau far'un. Apa itu far'un? Ya, kata-kata far'un itu adalah lawan alladzi huwa mauqi'a muqabilul asal, ya. Muqabilul asal, diddul asal. Jadi far'un itu adalah lawan dari asal. Jadi lawan dari dasar, asas, pangkal, pokok, pondasi dan dasar, yaitu far'un. Mayubna ala ghairihi, yaitu sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya tadi ya, sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Misalnya kafuru isajarah li asliha, ya misalnya furu atau cabang-cabang ya, ranting dari pohon yang berdasar padanya batang. Artinya dia kan ranting itu kan berarti otomatis sumbernya dari batang, kemudian batang itu dari bawahnya yaitu akar atau asal itu sendiri. Kemudian juga wa furu'il fiqhi li usulihi, dan juga cabang-cabang dari fikih yang dibangun di atas usul fikih itu sendiri ya. Berarti cabang atau furu, asal itu adalah asal atau dasar atau pokok. Naam. Itu tadi usul aslun ya. Kemudian yang kedua al-fiqhu. Al-fiqhu alladhi huwal juz'us tsani lahu makna lughawi wa huwal fahmu. Ya, jadi fikih yang menjadi bagian kedua dari tadi istilah usul fikih, yaitu secara bahasa, secara etimologi bermakna al-fahmu atau pemahaman atau pengetahuan atau tahu gitu ya. Nah, al-fahmu. Naam, wa makna syar'iyyun wa huwa, dan makna secara syar'i dari fikih adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihad ya. Jadi makna secara syar'i dari fikih adalah apa? Pengetahuan, ma'rifatul ahkam ya, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i ya, atau hukum-hukum syariat yang diperoleh tariquhal ijtihad atau tariquhal ijtihad. Jadi melalui jalur atau melalui cara metode ijtihad. Jadi disebut dengan fikih secara istilah itu adalah apa? Pengetahuan hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibah. Ya, seperti misalnya ilmu tentang niat yang menjadi wajib ketika berwudu ya. Jadi ketika seseorang itu akan berwudu maka dia wajib untuk berniat ya. Demikian juga nanti ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti di sini ada unsur apa? Yaitu kewajiban untuk berniat ketika akan berwudu. Wa annal witra mandubun ya, dan juga misalnya kita memahami tentang hukum dari sholat witir itu adalah apa? Mandub. Mandub itu apa? Mandub itu adalah sunnah, dianjurkan gitu ya. Demikian juga wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan ya. Demikian juga niat ya pada waktu malam ya, ketika esoknya akan melaksanakan melaksanakan saum Ramadan. Jadi ketika kita akan berpuasa pada bulan Ramadan, maka malamnya wajib untuk melaksanakan atau wajib untuk melakukan niat ya. Demikian juga wa anna zakata wajibatun fi malis sobi wa ghairuhu wajibatu minal khullil mubah, dan demikian juga zakat ya, itu wajib bagi harta anak kecil ya, dan juga tidak pada dalam perhiasan yang sifatnya itu mubah. Jadi kita pahami bahwa zakatnya anak-anak, harta yang milik anak-anak itu juga wajib untuk dikeluarkan. Ini berbeda dengan perhiasan dari misalnya itu tidak wajib dalam perhiasan itu ketika melaksanakan zakat. Jadi zakat itu tidak wajib ya untuk perhiasan. Jadi dia hukumnya hanya mubah saja. Demikian juga wa annal qatla
bimusaqalin yujibul qisas ya. Demikian juga membunuh dengan benda tumpul meniscayakan hukuman qisas. Jadi kalau ada seseorang dia membunuh ya, kemudian dia membunuh itu dengan benda tumpul, dengan batu, mungkin dengan apa, dengan kayu yang tumpul dan benda-benda tumpul yang lainnya, maka wajib untuk dilaksanakan juga qisas ya. Demikian juga wa nahwi dzalika min masailil khilaf ya. Demikian juga permasalahan lainnya yang hukumnya masih diperdebatkan atau ada khilaf di dalamnya. Artinya fikih itu berarti adalah berbicara tentang ilmu yang membahas tentang apa, hukum-hukum syar'i yang dipahami, yang diperoleh, yang dihasilkan, yang ditetapkan oleh seorang mujtahid ya. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihad kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibah ya. Jadi berbeda halnya dengan persoalan-persoalan yang hukumnya telah diketahui ya melalui atau tanpa adanya ijtihad. Jadi melalui dalil nas yang qat'i itu udah jelas hukumnya tanpa perlu adanya ijtihad. Misalnya sholawatil khams yang wajibah. Jadi sholat yang 5 waktu itu wajib. Itu nasnya itu sudah jelas, sudah qat'i. Jadi tidak perlu adanya ijtihad. Wa anna zina muharramun. Ya demikian juga hukum dari zina yang hukumnya itu sudah haram. Jadi tidak ada istilahnya itu apa ya? Tidak ada ijtihad. Ya zina ya haram, sudah jelas gitu ya. Demikian juga dikatakan ya dikatakan wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyati fala yusamma fiqhan ya. Demikian juga persoalan lain yang hukumnya itu sudah pasti, sudah qat'i ya, artinya sudah tidak ada perdebatan, tidak ada khilaf padanya, maka pengetahuan mengenai hal ini tidak termasuk ke dalam fikih ya. Berarti fikih itu adalah apa? Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah bit tariqah ya. Jadi yang disebut dengan fikih itu adalah ilmu ataupun ketetapan ya, penetapan suatu hukum oleh para mujtahid berdasarkan dalil nas dari Al-Qur'an dan hadis serta metodologi yang mereka gunakan ya. Fal ma'rifatu hunal ilmu bimakna dhon. Sehingga pengertian pengetahuan fikih dalam hal ini itu sifatnya itu dhon atau dugaan yang kuat. Nah, itu adalah pengertian dari makna usul fikih secara bahasa, yaitu apa? Usul adalah dasar, pokok, ya pondasi, ya asas, sementara fikih adalah hukum-hukum syariat Islam yang sifatnya itu dhonni, yang merupakan hasil dari pemikiran, hasil dari penetapan hukum oleh para mujtahid, sehingga disebut dengan usul fikih, artinya ilmu tentang dasar-dasar fikih Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.